Rumah Pondok Indah telah menjadi misteri selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tetapi cerita-cerita menyeramkan terus beredar. Orang-orang menyebutnya rumah kutukan. Tempat di mana kehadiran tak kasat mata sering kali dirasakan. Pak Arman, seorang wartawan investigasi senior, tertarik untuk menyelidiki kebenaran di balik cerita-cerita itu. Dengan keberaniannya yang sudah teruji, ia memutuskan untuk melibatkan diri dalam misteri ini, tidak hanya untuk menemukan jawaban tetapi juga untuk membuktikan bahwa fenomena tersebut memiliki penjelasan logis. Pak Arman tidak bekerja sendiri. Ia membawa asistennya, Reza, seorang pemuda cerdas tetapi kurang berpengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini. Reza, ini mungkin tugas paling menantang yang pernah kita lakukan, kata Pak Arman di dalam mobil saat mereka menuju rumah tersebut. Ketika mereka tiba di depan gerbang rumah Pondok Indah, suasana langsung berubah mencekam. Rumah besar itu tampak seperti raksasa yang diam, menatap mereka dengan keheningan yang menakutkan. Apakah kita benar-benar harus masuk ke sana, Pak? Tanya Reza, suaranya sedikit gemetar. Reza, misteri tidak akan terpecahkan jika kita hanya berdiri di luar, jawab Pak Arman sambil membuka gerbang berkarat itu dengan linggis. Suara gerbang yang berderit seperti sebuah peringatan. Tetapi Pak Arman tidak mundur. Ia melangkah ke dalam, diikuti oleh Reza yang tampak enggan. Halaman rumah itu dipenuhi ilalang tinggi yang hampir menutupi jalannya. Pak Arman melihat ke sekeliling, mencatat setiap detail. Rumah ini seperti tidak tersentuh selama bertahun-tahun, gumamnya. Reza mengangguk, tetapi pandangannya terpaku pada jendela lantai 2 yang tampak gelap, seolah-olah seseorang sedang mengintip dari sana. Mereka masuk ke dalam rumah. Udara di dalam terasa dingin, jauh lebih dingin daripada di luar. Perabotan tua yang berdebu masih tertata rapi, seolah-olah penghuni sebelumnya baru saja pergi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Cermin besar di ruang tamu memiliki retakan yang membentuk pola seperti wajah. Ini menarik, kata Pak Arman sambil merekam cermin tersebut. Reza berdiri di belakangnya, merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Pak, kita tidak sendiri, bisiknya. Pak Arman tersenyum tipis. Tenang saja, Reza, ini hanya sugesti, jawabnya, meskipun ia sendiri mulai merasa ada yang tidak beres. Malam semakin larut, dan suasana di dalam rumah semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, derap langkah kaki, suara bisikan, dan ketukan pelan di dinding. Reza mulai panik, tetapi Pak Arman tetap tenang. Kita di sini untuk mencari kebenaran. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu, katanya. Mereka melanjutkan eksplorasi ke lantai 2. Lorong panjang dengan pintu-pintu yang tertutup rapat menyambut mereka. Di ujung lorong, ada satu pintu yang tampak berbeda, lebih besar dan lebih kokoh daripada yang lain. Pak Arman merasa pintu itu menyimpan sesuatu yang penting. Setelah beberapa kali mencoba, mereka berhasil membuka pintu tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah kamar tidur yang penuh dengan lukisan tua. Salah satu lukisan menarik perhatian mereka, lukisan seorang wanita bergaun putih dengan senyum yang tidak biasa. Dia terlihat hidup, bisik Reza. Pak Arman mengangguk sambil merekam lukisan itu. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras, dan lampu senter mereka padam. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Pak, apa itu? Tanya Reza dengan suara bergetar. Pak Arman mencoba membuka pintu, tetapi tidak berhasil. Tetap tenang, Reza, kita harus fokus, katanya, meskipun ia sendiri mulai merasakan hawa dingin yang menusuk. Di tengah kepanikan, suara perempuan tertawa terdengar di belakang mereka. Pak Arman menoleh dan melihat bayangan samar seorang wanita di cermin yang tergantung di dinding.
Wanita itu mengenakan gaun putih, sama seperti yang ada di lukisan. Mereka akhirnya berhasil membuka pintu dan berlari keluar dari kamar itu. Namun, lorong yang tadi mereka lewati kini tampak berubah. Dinding-dindingnya seperti bergerak, dan tangga menuju lantai bawah tampak memanjang tanpa ujung. Ini tidak mungkin, gumam Pak Arman, mencoba mencari jalan keluar. Reza, yang sudah hampir kehilangan akal, terus berteriak, memanggil nama Pak Arman. Suara langkah kaki semakin mendekat, diiringi oleh suara bisikan yang tidak dapat dimengerti. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu keluar, mereka langsung berlari ke mobil tanpa menoleh ke belakang. Nafas mereka terengah-engah, dan tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Namun, kejadian itu belum berakhir. Di dalam mobil, mereka memeriksa rekaman kamera. Apa yang mereka lihat membuat mereka terpaku. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bahwa wanita bergaun putih mengikuti mereka sepanjang waktu, seringkali berdiri hanya beberapa langkah di belakang. Beberapa hari kemudian, Pak Arman mencoba mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Ia berbicara dengan warga sekitar dan menemukan fakta mengejutkan. Rumah itu dulunya milik seorang keluarga kaya yang mengalami tragedi. Sang ibu, yang dikenal sebagai wanita bergaun putih, diduga mengakhiri hidupnya setelah kehilangan anak-anaknya dalam kebakaran. Namun, cerita itu hanya permukaan. Ada rumor bahwa rumah tersebut juga digunakan untuk ritual-ritual gelap oleh pemilik sebelumnya. Beberapa orang percaya bahwa roh-roh yang terperangkap di rumah itu bukan hanya milik sang ibu, tetapi juga makhluk lain yang jauh lebih jahat. Meski telah keluar dari rumah itu, Pak Arman mulai merasakan keanehan dalam hidupnya. Ia sering mendengar suara langkah kaki di rumahnya, dan beberapa kali ia merasa seperti diawasi. Reza, di sisi lain, mulai jatuh sakit dan mengaku sering bermimpi buruk tentang wanita bergaun putih. Pak Arman tahu bahwa misteri rumah Pondok Indah belum sepenuhnya terpecahkan. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang ingin ia pahami tetapi sekaligus menakutkan. Akankah ia kembali ke rumah itu untuk mencari jawaban? Atau akankah ia membiarkan misteri itu tetap tersembunyi?